Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Mau cek sound dulu, gimana? Apakah suaranya bagus? Kalau enggak saya ganti dengan headset yang lain. Tolong kasih kabar saya bagaimana suara saya. Apakah kedengaran? Bagus, oke, baiklah kalau gitu. Ya, sorry ini miringnya. Oke, baik. Ini udah malam, tapi saya baru balik dari kantor. Bentar ya teman-teman ya. Aduh, ini kacau nih. Oke, sekarang udah 8:30. Sebetulnya udah dari tadi sore saya mau bahas tentang, ya mau live lah intinya. Jadi banyak teman-teman yang menanyakan step by step-nya sampai kita sampai kepada titik mendisrupsi ya. Artinya menjadi satu-satunya. Ini banyak yang saya kerjakan pada waktu masa lalu ya. Itu yang kemudian menghasilkan campaign branding itu, menghasilkan produknya itu menjadi satu-satunya ya. Dan ketika pesaing mencoba mengejar, itu butuh waktu yang cukup lama untuk bisa mengikuti. Tadi juga sore-sorean tadi saya coba posting ya. Saya ingin menjelaskan bahwa sebetulnya semua pengusaha itu butuh ilmu disrupsi agar supaya menjadi satu-satunya. Nah, kalau ada satu-satunya, itu apapun yang ada jual dibeli, berapapun yang harganya akan dibayar. Nah, ini keuntungan kalau kita menjadi satu-satunya. Kalau satu-satunya di realitas, itu kayaknya nggak mungkin ya. Karena berat sekali untuk memonopoli pasar gitu. Tapi menjadi satu-satunya di benak konsumen itu sangat mungkin. Dan itu yang saya lakukan selama ini. Dan hasilnya memang ada ya. Jadi kayak Indomie itu menjadi satu-satunya instan noodle yang Indonesiana. Misalnya gitu ya. Tokopiko satu-satunya permen yang gantinya ngopi. Kemudian McD menjadi satu-satunya fast food yang melayani 1 menit. Kemudian apalagi ya, waktu itu Extra Joss ya menjadi satu-satunya yang minuman yang pakai bubuk ya, yang meskipun di negara energy drink yang namanya Thailand itu yang pakai bubuk itu memang sudah sunset industry, tapi karena mereka biasanya pakai ready to drink yang langsung diminum. Tapi nyatanya ya di Indonesia masih merajalela ya. Gitu. Jadi itu semua emang saya buat pada waktu zamannya broadcast ya. Jadi masih pakai televisi, iklan televisi gitu ya. Karena pada zamannya memang iklan televisi itu suatu alat komunikasi yang canggih, yang bisa menciptakan
atau mempengaruhi benak konsumen. Nah, zaman sekarang broadcast itu sudah lewat. Anda tahu broadcast itu kan ketika Anda menayangkan suatu konten atau iklan gitu ya, atau program gitu, yang dalam waktu bersamaan kita nonton bareng, kemudian ada sekian juta orang nonton bareng gitu. Yang ketika dia tidak sempat nonton, maka ya hilanglah kesempatan untuk nonton. Itu broadcast namanya. Tapi sekarang ini zamannya sudah zaman long tail ya. Long tail itu saya live seperti ini, Anda mungkin nggak keburu nonton, tapi nanti bisa nonton belakangan lewat rekaman. Nah, itu long tail namanya. Jadi ini strateginya juga beda ya teman-teman ya. Jadi strategi long tail itu beda dengan strategi broadcast. Ini yang sayangnya nggak diajarkan oleh teman-teman mentor yang baru-baru ya, karena kebanyakan ya mereka ngomongin iklan gitu ya, padahal itu bukan broadcast. Jadi iklan di Facebook itu bisa ditonton oleh 1.000 orang dengan 1.000 waktu yang berbeda. Sementara broadcast itu ditonton oleh 1.000 orang dalam satu waktu yang berbeda. Jadi yang membedakan cuma waktunya aja, materinya enggak. Nah, ini banyak perubahan teman-teman. Nah, saya ingin bicarakan adalah masalah disruption. Banyak praktisi yang membahas tentang bahwa keadaan situasi makro environment itu bisa mendisrupt bisnis kita. Kalau dulu ada 4 sudut, sekarang ada 5 sudut ya, yang kondisi makro yang mungkin bisa mendisrupsi bisnis kita. Contohnya kemajuan teknologi. Ya, kalau Mas Yuswadi mengatakan bahwa kemajuan teknologi yang namanya internet atau digital itu sudah mendisrupsi bisnis kita atau bisnis pada umumnya. Jadi barang siapa terlambat untuk mengantisipasi atau melakukan transformasi digital, maka dia akan terdisrupsi. Kalau pengertian terdisrupsi itu kalau Anda googling itu artinya terganggu. Tapi pada kenyataannya, faktanya terdisrupsi itu ya habis gitu ya. Nanti saya akan posting ya, mungkin malam ini kalau nggak besok. Apa sih tanda-tanda bahwa bisnis kita itu terdisrupsi oleh keadaan? Nah, keadaan yang bisa mendisrupsi itu keadaan yang tidak bisa kita kontrol. Kita bisa prediksi, kita bisa mengira-ira, tapi kita tidak bisa mengontrol. Nah, itu namanya disrupsi. Jadi apa saja bisa mendisrupsi Pak B? Yang pertama teknologi digital, yang kedua public policy. Public policy itu kebijakan pemerintah untuk publik, atau kebijakan dari suatu komunitas yang besar itu yang bisa mempengaruhi publik. Ya, contohnya haram halal itu kan kebijakan atau public policy yang membuat masyarakat itu harus ngikutin gitu. Tuh, nah yang berikutnya adalah ekonomi ya. Jadi nilai tukar dolar misalnya, kalau nilai tukar dolar naik gitu, maka mau nggak mau mengganggu perekonomian dari sebuah negara yang kita akan terkena imbasnya. Nah, yang keempat adalah disrupsi oleh kultur. Jadi kita harus sadar bahwa pasar itu
berubah ya, manusianya berubah karena usia pasar itu antara 15 sampai 35 atau 40. Yang usianya nggak berubah, yang bergeser tuh manusianya. Jadi kalau dulu saya baby boomers masuk ke dalam range usia itu, ketika saya tambah tua maka terlempar keluar dan digantikan yang baru. Nah, cuma penggantian baru ini ternyata tidak sama karakter dan sifatnya dengan yang pergi. Sehingga akibatnya terjadilah keadaan di mana kalau kita tidak bisa menyesuaikan dengan kultur budaya dari pengganti ini, ya kita akan terdisrupsi dari pasar. Artinya ditinggalkan. Itu kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir ya, yang baru aja kita alami, yaitu pandemi. Ternyata pandemi itu juga mendisrupsi ya. Jadi pandemi bisa menghabiskan penduduk satu wilayah itu dalam waktu yang singkat. Itu pandemi namanya. Kalau endemi itu udah lebih udah lebih lunak, tidak terlalu berbahaya. Nah, pandeminya barusan terjadi 2 tahun ini kan COVID-19 itu juga mendisrupsi pasar. Mendisrupsi dalam arti kata mengubah perilaku dari pasar. Kalau tadinya orang berduyun-duyun ke restoran untuk dine-in, ya, makan secara offline, karena dilarang oleh peraturan pemerintah, maka dine-in ditiadakan. Yang ada kemudian adalah menggunakan Gojek ya, atau transportasi umum gitu. Nah, ini otomatis juga mengubah perilaku. Kalau tadinya begitu supnya datang langsung disantap dalam keadaan hangat, nah sekarang ini supnya datang nggak bisa langsung disantap, mesti diangkatin dulu gitu. Jadi banyak perubahan perilaku yang mendisrupsi. Nah, ini udah biasa, ini banyak yang bicara. Ini Mas Yuswadi juga mengedepankan masalah terdisrupsi ini. Nah, sementara jarang yang membahas tentang bagaimana justru produk kita mendisrupsi bisnis orang lain. Nah, mendisrupsi dalam arti kata itu bukan cuma mengganggu ya, artinya menghilangkan bisnis yang lain. Maka yang terjadi zaman sebelum sekarang itu saya mengalami, yaitu bahwa zaman dulu itu the big eat the small. Jadi yang besar itu mendisrupsi yang kecil. Nah, di situ ketara sekali nih yang namanya arena deep pocket. Yang besar itu membeli yang kecil. Yang besar itu membuat yang kecil itu tidak laku di pasar, kemudian dibeli. Dibeli untuk dimatikan sama sekali atau dibeli untuk dijadikan ekstensifikasi dari bisnisnya. Itu yang terjadi dulu. Nah, sekarang ini bukan yang besar yang eat the small, tapi yang fast that eat the slow. Sekarang ini zamannya yang cepat itu memakan yang lambat, gitu. Jadi, nah yang cepat itu siapa, yang lambat itu siapa? Kalau dulu yang besar itu lebih berkuasa atas yang kecil, zaman sekarang itu yang cepat lebih berkuasa atas yang lambat. Nah, justru yang cepat itu adalah yang kecil. Jadi perusahaan yang kecil itu bergeraknya lebih cepat daripada yang besar. Apalagi sekarang dengan adanya teknologi digital ya, bisa menjual lewat digital dan segala macam ya. Akibatnya
yang cepat itu bisa mendisrupsi yang kecil. Yang lambat. Nah, siapa yang lambat? Yang lambat itu yang besar. Jadi kalau misalnya seperti Indofood itu punya pabrik Indomie. Pabriknya udah di setup untuk bikin instan noodle saja gitu. Tapi kalau tiba-tiba ada yang sok kreatif, kemudian dia bilang, wah kita mau bikin sotomi, kita mesti masukin kangkung. Nah, itu otomatis harus dirapatkan dulu, kemudian dilakukan market research dulu, kemudian dilakukan resourcing untuk mendapatkan perubahan dari mesin dan segala macam. Jadi untuk berubah itu nggak semudah itu, teman-teman. Nah, justru yang kecil tuh lebih cepat. Hari ini saya jualan Indomie rebus gitu ya, atau warung Indomie gitu. Minggu depan saya ganti warung mie kangkung itu nggak perlu rapat, nggak perlu macam-macam, itu perubahannya cepat sekali. Nah, kebetulan yang berubah cepatnya yang kecil. Nah, yang kecil itu adalah UKM gitu. Makanya ketika saya menyadari perubahan environment itu tahun 2014 itu saya mulai membangunkan teman-teman UKM. Bangun. Saatnya nih bikin brand nih, bukan cuma bikin produk melulu gitu ya. Itu. Nah, kalau kita mau mendisrupsi, berarti kita harus tahu ilmunya mendisrupsi itu. Kalau Anda baca postingan saya sebelumnya yang baru tadi sore saya posting, itu saya bilang di situ bahwa Anda boleh mulai dari produk, nggak masalah. Idealnya kalau Anda bisnis itu jangan mulai dari produk, tapi mulai dari value. Misalnya value-nya adalah kopi instan atau mie instan gitu. Value-nya tuh instan, sehingga baru dibikin produknya. Nah, kalau kebanyakan teman-teman UKM itu nggak gitu. Jadi nggak nyari value-nya dulu, tapi langsung bikin produk. Bikin produk juga tergantung yang lagi ngetren ya. Lagi rame nih orang jualan jilbab, akhirnya bikin jilbab juga. Jadi karena sudah rame yang jualan, kemudian ditambah dengan Anda juga ikut jualan, apalagi industrinya itu barrier to entry-nya tipis ya, gampang ditiru, maka tiba-tiba menjadi lebih banyak supply daripada demand, lebih banyak barang daripada yang butuh gitu, atau yang beli. Akibatnya apa? Akibatnya menjadi overstock. Karena overstock, stok itu adalah uang mati, maka bagaimana caranya membuat stok yang di gudang itu keluar? Ya satu jalannya dengan harga. Karena konsumen itu prinsipnya kalau produknya sama, 11-12, yang dipilih itu yang murah. Itu ada hukum alam, teman-teman. Jadi, nah ini kelemahan UKM. UKM itu kalau bikin produk, dibuat semirip mungkin dengan pesaingnya. Karena takut kalau tidak diterima atau diakui sebagai kategori itu. Misalnya bikin jilbab itu harus mirip sama vanilla hijab gitu. Karena apa? Karena dia market leader-nya gitu. Dan kalau nggak mirip, nanti dibilang bukan hijab, bukan jilbab. Jadi dibikin mirip. Nah, karena mirip, akhirnya orang cari yang murah. Nah, kalau udah murah, terjadilah perang harga. Nah, kalau perang harga itu nggak ada yang menang, semuanya kalah. Ya, jadi ini yang teman-teman harus waspada. Jadi boleh aja, nggak apa-apa. Anda bikin produk sesuai dengan tren boleh. Harus disadari bahwa kalau kebanyakan supply, maka pasti banting-bantingan harga. Ya. Bagaimana caranya supaya nggak banting-bantingan harga? Ya Anda harus melakukan inovasi. Jadi yang namanya disruption itu ada beberapa mazhab ya, ada beberapa
teori yang dikembangkan oleh masing-masing orang. Tapi inti dari beberapa teori itu ada 3 yang utama, yang penemu-penemunya, 4 dengan saya. Saya juga punya teori disrupsi sendiri. Itu pada intinya sama. Intinya itu ujung-ujungnya bagaimana Anda mampu mengubah market convention. Apa itu market convention? Market convention itu adalah kesepakatan di pasar. Jadi di pasar itu tanpa rapat, tanpa ngobrol, ada kesepakatan. Kesepakatan tentang produk ini, kualitasnya kayak gini, harganya segini. Itu tanpa ada rapat dan kesepakatan dan kontrak dan perjanjian, nggak ada. Coba deh Anda perhatiin. Harga bakso itu kalau baksonya ada 3 sekian, baksonya 4 sekian gitu ya. Itu udah market convention, udah kesepakatan pasar tanpa rapat. Nah, kalau Anda mampu mengubah kesepakatan pasar yang sesuai dengan kompetensi Anda, itu terjadi disrupsi, terdisrupsi pasar itu. Nah, tinggal bagaimana kita mampu nggak mempengaruhi pasar untuk mengubah kesepakatan. Ada yang mengatakan how to change the standard of competition, ya. Bagaimana kompetisi itu kita robah sehingga mereka lebih berpihak kepada kita. Nah, ini contohnya misalnya ada salah satu alumni itu punya hijab itu 4 warna. Jadi bolak-balik ya. Jadi depannya warna merah, belakangnya warna hijau gitu. Atau separuh merah, separuh hijau. Belakangnya kuning sama coklat gitu. Jadi itu teknologinya nggak mudah gitu. Tapi teknologinya itu memungkinkan dia kemudian menyajikan produk yang 4 warna. Nah, itu mendisrupt pasar. Kalau dia mampu mengubah kesepakatan pasar bahwa misalnya haram hukumnya tampil di Instagram dengan warna hijab yang sama. Nah, itu paling nggak Anda tampil di sosmed itu selfie dengan teman-teman itu 4 kali sehari, ya Anda tinggal balik jilbabnya aja. Itu salah satu cara untuk mendisrupt pasar ya. Dan masih banyak cara yang lain. Jadi, nah makanya saya tanggal 20 ini memang sengaja bikin workshop untuk disruption. Workshop ini mungkin udah 3 tahun nggak saya bikin ya, yang offline ya. Karena sesungguhnya workshop ini harusnya 3 hari. 4 hari malah. Hari keempat itu praktek. Tapi karena pandemi ya otomatis berhenti ya. Lalu saya coba waktu itu bikin dengan online, lewat Zoom. Lewat Zoom itu 3 hari kalau nggak salah. Karena hari pertama itu apa kata mereka, hari kedua itu apa kata saya gitu ya. Hari ketiga itu apa kata Anda, jadi Anda praktek gitu. Tapi udah saya buat lebih singkat, sehingga saya pikir sehari itu kelar. Jadi dari mulai jam 9 sampai jam 5 sore. Bagi 3 sesi aja. Jadi di situ lengkap lah. Nah, kalau Anda lihat postingan saya yang tadi sore, itu bahkan saya kasih contohnya itu lumpia. Lumpia itu kalau Anda lihat tetangga jualan lumpia laku, Anda pasti bikin lumpia. Harapnya itu spill, jadi
ada spillover, ada orang nyari lumpia di situ habis ya ke kita, atau nyari lumpia di situ antrinya panjang ya pindah ke kita. Harapannya begitu ya. Itu kebanyakan kayak gitu. Nah, sesama lumpia itu bisa mendisrupt ya. Kalau Anda membuat inovasi, ini kita pakai Davini ya. Davini itu Anda mendisrupsi dengan mengadakan inovasi. Misalnya bikin lumpia tapi sashimi. Oh, lumpia kok sashimi? Seperti kita ketahui bahwa lumpia itu isinya rebung dan ada lumpia ayam, itu ada lumpia sapi. Nah ini kita bikin lumpia yang pakai ikan. Dan ikannya itu karena sashimi itu banyak yang suka, jadi kita bikin ikannya itu mentah. Tapi digorengnya itu di luarnya kering. Nah ini kan suatu inovasi ya. Kalau itu kemudian Anda bisa lakukan, ini berbasis produk, bukan berbasis perilaku konsumen. Kemudian Anda bisa meyakinkan konsumen bahwa ini adalah suatu tren baru. Nah, Anda bisa mendisrupsi itu. Gitu ya. Jadi, disrupsi itu nggak harus modal besar, gitu. Enggak, teman-teman. Ya. Kalau Anda mendisrupsi pasar, satu wilayah, itu memang diperlukan produknya banyak dan juga kualitasnya bagus gitu ya. Tapi kalau yang Anda disrupt itu adalah konsumen, perilaku konsumen yang Anda rubah, yaitu dengan mengubah cara berpikirnya dia, ya itu sangat mungkin dilakukan. Saya banyak melakukan itu. Karena itu business disruption dan brand disruption itu suatu hal yang beda jauh, meskipun kedengarannya sama. Nah, ketika saya ngobrol dengan Pak Budi juga, itu bagaimana pada waktu beliau menangani SGM, SNM itu bisa mendisrupsi pasar, itu ternyata hanya dengan mengubah DNA-nya, itu langsung mendisrupt. Ya, teman-teman. Jadi, disrupsi itu tidak perlu inovasi sebetulnya. Tidak perlu inovasi yang macam-macam. Contohnya paling simpel ya. Pak B itu oleh netizen dikasih julukan pakar branding. Kalau saya diam saja, maka netizen akan menyebut saya adalah pakar branding yang usianya sudah tua, gitu. Nah, kalau saya diposisikan oleh netizen bahwa Pak B itu adalah pakar branding yang usianya sudah tua, ya, maka persepsi yang timbul di konsumen itu, wah Pak B ini sudah tua nih, teorinya pasti sudah kuno, gitu ya. Kemudian sudah lambat, sudah lupa-lupa, gampang lupa gitu ya. Akhirnya julukan saya sebagai pakar branding yang usia 73 tahun itu menjadi liabilities atau merugikan buat saya. Menyadari hal itu, saya melakukan personal brand, ya. Mentransformasi dari seorang pakar branding yang tua menjadi pakar branding yang berpengalaman, gitu. Sama-sama usianya tua, tapi beda dalam persepsi. Lalu saya bikin positioning, saya bertransformasi dari pakar branding yang sudah tua menjadi praktisi branding yang berpengalaman 50 tahun. Gitu. Nah, tiba-tiba persepsinya berbeda, pandangannya beda. Oh, kalau udah pengalaman itu berarti sudah profesional. Ya, untuk menjadi seorang profesional, Anda cuma butuh waktu 10.000 jam terbang. Kalau 10.000 jam terbang itu kita coba bongkar ya, itu dalam setahun Anda kerja 250 hari, ya, masing-masing setiap harinya 8 jam, maka itu mencapai 2.000 jam terbang setahun.
Jadi untuk mencapai 10.000 jam terbang, di mana Anda berhak menyatakan diri profesional, itu butuh waktu 5 tahun. Ya. Nah, kalau Pak Bi pengalamannya sudah praktek 50 tahun, artinya kan jam terbang saya sudah 100.000. Kalau 100.000 jam terbang, itu kalau bawa pesawat itu nggak cuman bisa naik, bisa turun doang. Bisa naik, muter-muter, pantang-panting, bisa turun, nggak pakai jatuh. Itu kalau, apa namanya, kalau, nah ini yang saya maksud, bagaimana Anda mengubah persepsi. Dan kalau saya sebut sebagai 100.000 jam terbang, pengalaman 50 tahun, itu bagaimana membuat itu mendisrupsi teman-teman praktisi brand yang lain, yaitu saya harus mampu mengubah kesepakatan di pasar. Ya. Bahwa di zaman sekarang ini yang dibutuhkan bukan praktisi branding yang baru setahun 2 tahun atau 15 tahun 20 tahun ya. Yang dibutuhkan itu 100.000 jam terbang atau 50 tahun. Mengapa? Nah, ini yang harus Anda lakukan untuk mengubah pandangan pasar tadi. Ya. Bahwa sebetulnya antara, kalau kita bicara branding, itu dari zaman marketing 1.0 sampai 4.0 itu sama. Disiplin ilmunya sama. Tapi marketing sudah berganti sampai ke 4. Malah ini ya, dalam waktu dekat ini berganti ke kelima. Ya. Marketing 5.0, bukunya udah keluar tuh Pak Irmawan. Itu sudah ngebahas tentang cryptocurrency, sudah membahas tentang blockchain, sudah membahas tentang token dan segala macam. Ya. Itu adalah future marketing atau the next step marketing. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi mendisrupsi itu tidak harus dengan biaya besar ya. Tidak harus perusahaan gitu, malah kita bisa mendisrupsi perusahaan. Ya. Jadi tidak juga Anda untuk mendisrupsi pasar Anda harus buka cabang 100 gitu, enggak. Ya. Jadi sama dengan istilahnya membuka cabang itu tidak berarti Anda mendisrupsi pasar. Cabangnya dibuka 100, menguasai pasar, mendisrupsi pasar, enggak juga. Ya. Demikian juga sama posisinya dengan viral. Orang beranggapan kalau viral itu branding, enggak. Memang betul branding itu butuh viral, ya. Tapi viral itu bukan branding, gitu. Karena apa? Viral itu baru memberikan tahap pertama, yaitu brand awareness, ya teman-teman. Jadi banyak sekali yang masih kita pelajari. Nggak bisa berhenti terus ikut-ikut temen, jangan ngikut gitu ya, jangan ngikut, jangan jadi pengikut, jadilah pionir, berani beda, dan kemudian berani bersaing. Jadi jangan kayak Farel ya. Farel itu nyanyinya aja sudah wongkong ini kok disaing kira. Belum apa-apa udah takut. Jangan ya teman-teman ya, harus berani untuk bersaing, berani untuk dibanding-bandingkan. Ya, saya coba pertanyaan aja ya. Luar biasa itu buku-bukunya Pak Pi, 1 bulan baca berapa buku. Jujur, saya itu nggak pernah baca buku, teman-teman ya. Jadi buku itu saya pakai kalau saya lagi punya masalah. Kalau saya punya masalah, saya bertanya diri sendiri, nggak ada jawaban. Saya bertanya pada teman, nggak ada jawaban. Saya bertanya sama buku. Ya. Mengapa saya jarang baca buku? Ya, ini jawab Cahyut nih. Karena begini, kalau Anda baca buku marketing pertama, itu ada 20 bab misalnya. Maka buku itu akan Anda baca semua atau 20-20-nya. Ya. Nah, buku marketing kedua, itu ada 20 bab juga gitu.
Coba Anda pasti lihat di uh, table of content itu, mana aja sih yang udah pernah gua baca gitu. Oh ini pernah, oh ini udah, ini udah, ini udah. Berarti tinggal 10 lagi yang belum dibaca. Maka buku kedua itu tinggal 10 bab yang dibaca. Gitu. Buku ketiga makin sedikit, buku keempat makin sedikit. Nah, buku kelima, keenam udah tinggal satu bab yang beda. Karena hampir semuanya sama. Gitu. Jadi nggak ada yang baru. Marketing itu nggak ada yang baru. Gitu ya. Hanya satu dua bab aja yang beda. Nah, oleh karena itu, uh, saya punya buku marketing 10, belum tentu semua saya baca. Saya baca yang pertama pasti. Udah gitu saya lihat yang kedua, ketiga bedanya apa. Gitu. Jadi saya nggak mewajibkan untuk baca buku, nggak. Mengapa? Nah, ada yang bisa jawab nggak? Silakan jawab di sini. Mengapa saya tidak membaca buku gitu ya? Oke, so do it ini banyak. Diingatnya teh botol, pas dibuka adanya teh pucuk. Kenapa gitu ya, Pak Bi? Diingatnya teh botol, pas dibuka. Maksudnya apa nih? Karena ini antara teh botol sama teh pucuk itu beda kategori ya. Teman-teman harus tahu nih, jangan jangan asal bunyi nih. Anda nanti saya bacain kelihatan begonya nih. Teh botol itu ukurannya itu cuman berapa ya? Saya lupa ukurannya. 60 mili atau berapa ya? Itu teh botol itu dimasukkan buat Horeca. Marketnya market Horeca. Horeca itu orang makan, perutnya sudah separuh isi makanan, dia minum. Nah, sehingga tidak perlu botol yang gede. Uh, itu Horeca. Makanya bentuknya juga pakai botol, bukan pakai plastik ya. Nah, kalau teh pucuk itu memang didesain buat retail, buat minum tok, nggak pakai buat makan gitu. Jadi perutnya kosong, haus, atau diisi pakai teh pucuk yang botolnya lebih besar gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu nih, mana produk retail, mana produk untuk dine in, itu harus tahu ya. Jadi nggak nggak simpang siur pikirnya. Oke, mohon maaf Pak B, bagaimana jika brand yang terbangun dari produk kita itu sangat bertentangan dengan penilaian dari produk lain di masyarakat? Ya memang harus bertentangan, masa sama? Brand ini kan harus beda. Maksudnya brand ini apa nih? Disamain dulu nih pengertiannya tentang brand. Marketing 4E apa Pi terapkan di Kota Purwakarta apa masih relevan kondisi sekarang? Eh, Sebetulnya sih bukan marketing 4E sih. Yang saya lakukan di Purwakarta itu waktu itu saya menggunakan marketing 4E itu untuk pelaksanaannya, tapi kalau strateginya enggak. Strateginya memang city branding, jadi bagaimana orang yang tadinya itu nggak pernah mampir di Purwakarta, karena lewat tol, sekali tembak Jakarta-Bandung gitu, atau Bandung-Jakarta, itu mau mampir. Nah, itu cara atraksinya apa. Nah, ketika mengumumkan atraksinya itu, saya menggunakan 4E. Om Kris, sejauh mana kita perlu menentukan perubahan Pak Bi? Apakah perumahan, aduh apa itu? Iksan Kopi, Pak Bi, apakah branding berpengaruh dengan budaya dan karakter sebuah daerah? Nah, waktu saya bikin Kopiko, target marketnya itu Jabodetabek. Ya. Jadi target pertama itu adalah Jabodetabek.
Itu target market yang mau disasar. Kalau saya bikin brandnya itu atau brandingnya itu hanya untuk Jabodetabek, maka dia nggak bisa diekspor. Karena hanya cocok untuk Jabodetabek. Jabodetabek itu kan kecil ya, dan itu hanya untuk sasaran awal, gitu. Sasaran berikutnya nasional, sasaran berikutnya internasional. Oleh karena itu, branding saya untuk Kopiko itu tidak berdasarkan kepada budaya daerah ini. Kalau saya sesuaikan dengan budaya Jabodetabek, maka yang makan cuman orang Jabodetabek. Yang saya pakai itu budaya dunia. Budaya apa? Budaya ngopi. Karena seluruh dunia itu ada yang ngopi. Gitu. Makanya kopiku bisa diekspor, bisa pakai drakor gitu ya. Karena budaya ngopi itu nggak hanya orang Indonesia, nggak cuma Jabodetabek gitu. Itu, jadi jangan berpikir branding itu untuk marketing. Marketing itu bisa, tahun pertama kita hanya bisa Jabodetabek, tahun kedua Jawa Barat, tahun ketiga Pulau Jawa, tahun keempat Jawa Bali gitu ya. Bisa begitu marketing gitu ya. Tapi kalau branding enggak. Itu branding itu tuh sekali tembak ya harus bisa dipakai untuk semua orang. Tuh bedanya ya. Makanya ikut workshop. Salam dari Aceh, Papi. Mohon sedikit pencerahan. Saya mau jualan baju muslimah hari-hari yang saya produksi sendiri. Ya, baiklah. Saya kira udah cocok Aceh jualan baju muslimah gitu ya. Desain oke. Karena tidak semua yang dibaca mudah dipahami dan dipahami kadang-kadang belum pas untuk digunakan. Ya, oke. Karena buku topik yang dibicarakan nggak up to date. Mana ada buku up to date coba? Lebih up to date Google. Kenapa buku nggak up to date? Karena buku itu harus dibikin jurnalnya juga dulu, baru dibikin bukunya. Dan buku rata-rata di sini nggak ada yang usianya di bawah 5 tahun. Rata-rata diproduksi mungkin setahun lalu, tapi ditulisnya 4 tahun lalu gitu. Klaim banyak Papi, saya hampir semua tonton video Papi dan coba saya pelajari arti semua bahasa Papi. Memang betul dan coba saya praktekkan. Alhamdulillah bermanfaat, Alhamdulillah. Intinya harus mau berpikir betul. Ya, mau tanya buku yang Bapak bilang Brain Gap itu siapa ya penulisnya? Brain Gap, bukan Brain Gap. Brain Gap itu yang nulis uh, kalau nggak salah Martino Meyer. Maksudnya mungkin itu terjadi di masalah distribusinya, bukan di branding. Waduh, saya lupa nih tadi topiknya apa. Tapi saya bikin jargon, tagline, tapi malah jadi kayak brandnya gitu. Jadi masalah nggak, Pak? Ya, jawab sendiri aja, saya nggak ngerti. Salam dari Cirebon. Izin gimana biar penjualan kita meningkat, Pak? Ya, banyak. Eh, Produk yang bagus, penjualan meningkat. Harga yang murah, penjualan meningkat. Pak Pi, izin pertamanya, apa perbedaan brand purpose dan brand essence? Dua-duanya saya nggak pakai, ya, karena terlalu teoritis dan jelimet. Itu bikin proposal bisa berbulan-bulan. Pak Pi, izin tanya untuk menekuni ilmu branding, apakah harus mahir juga dengan ilmu copywriting atau apa dulu yang dipelajari? Jadi, semua ilmu, ya, semua ilmu nggak cuma branding,
itu membutuhkan 3 hal. Yang pertama, mindset-nya. Jadi, punya nggak Anda mindset tentang branding? Nah, mindset ini termasuk di dalamnya strategi. Nah, ketika strategi ini dieksekusi, Anda butuh yang namanya skill set. Skill set itu adalah skill, kemampuan tangan Anda atau uh, untuk mengerjakan. Strategi itu kan baru rencana ya. Nah, rencana ini bagaimana dieksekusi, itu butuh skill. Kalau nggak ada skillnya, uh, Anda nggak akan bisa nyampe. Contohnya, saya mau ke pasar, itu strateginya. Saya rencananya mau ke pasar. Untuk mengeksekusi strategi itu, saya harus tanya sekarang, saya punya skill apa nih? Kalau skillnya itu genjot becak, maka saya harus naik becak. Ya. Kalau skill saya itu bisa pakai mobil, saya pakai mobil. Ya. Nah, akibat dari dua skill yang berbeda itu menentukan pencapaian. Sampai di pasar itu berapa lama, gitu. Kalau Anda naik becak sama naik mobil, bedanya di waktu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah skill set. Tadi, Anda naik becak, Anda punya skill nggak bawa becak, mengenjot becak? Atau Anda punya skill nggak untuk bawa mobil? Jadi perlu 3 itu di semua bidang. Nah, copywriting itu bagian dari skill set. Kalau prakteknya pada personal branding, bagaimana Pak Pi khususnya pada politikus? Tanggapan Pak Pi terhadap kampanye para caleg presiden di Indonesia. Ya, saya nggak ngerti proses politiknya ya, karena politiknya itu apakah contohnya misalnya threshold itu sendiri sudah mengarahkan yang bermain itu partai yang mana aja, calonnya siapa aja. Nah, perpolitikan Indonesia ini memungkinkan calon yang bagus, kompetensinya bagus, tapi nggak bisa maju karena nggak ada yang mencalonkan. Nah, ini bisa. Ada calon yang goblok-goblok aja gitu istilahnya. Tapi karena dicalonkan, ya jadi bisa ya pulang untuk menang. Jadi personal brand itu intinya kompetensi. Apakah dia punya kompetensi? Satu, ya. Kemudian apakah dia punya prestasi, pengalaman, ya. Apakah dia punya reputasi, ya. Nah, apakah dia punya sesuatu yang ditinggalkan buat rakyat Indonesia, legacy, gitu ya. Jadi ini personal branding itu harus mencakup keempat hal tadi. Kalau buat caleg ya sudah lah ya. Gitu aja lah. Brand archetype itu gimana Pak Bi ya? Oh, maaf saya tidak akrab dengan istilah brand archetype. Saya nggak pakai. Cara menemukan positioning produk kita gimana Pak Bi? Saya jawab langsung ya. DNA, core value, added value. Sama dengan positioning. Mending banget videonya Pak Bi IndiHome ya. Yes! Mayang ini. Tapi mohon pencerahan, saya melakukan itu dan memang take time. Apa komunikasi yang paling efektif buat brand? Uh, Sekarang ini zamannya sosial media dan zamannya paintball ya. Jadi Anda harus tahu bahwa di zaman paintball ini bukan satu arah seperti orang main bowling. Aduhai, Pak Pi, bagaimana membangun evangelis untuk usaha jahit tas satuan? Waduh, panjang mas ceritanya. Pak Pi, cara menemukan atau menentukan value baju muslimah gimana Pak Pi? Ya syar'i, dah. Itu value yang paling bagus. Kemudian Syah Julian, selamat malam Pak Pi. Saya sudah baca buku Al Rise dan Jack Trout, ya, dan Seth Godin. Selanjutnya buku apa lagi yang patut dibaca untuk menambah pemahaman tentang branding, Pak Pi? Terima kasih.
Martino Meyer boleh dibaca, terus kemudian siapa lagi ya, uh, yang mengeluarkan teori, aduh saya udah lupa, nggak hafal semuanya. Bagian yang cukup penuh tantangan dalam proses branding sebuah brand, pemahaman tim yang kurang paham dan nggak sabar ingin cepat transaksi. Ada sedikit clue, Pak Pi. Lo branding yang bagus itu langsung transaksi. Kopiko itu kita hanya campaign 3 bulan. Terus di stop campaignnya karena pabrik tidak bisa lagi memenuhi permintaan pasar. Jadi jangan berpikir branding itu lambat ya teman-teman ya. Itu fitnahnya orang-orang marketing dan selling. Nah, ini pengalaman juga nih buat saya. Kopiko itu campaign 3 bulan langsung berhenti. Artinya apa? Saya bekerja berdasarkan fee setiap bulan. Sebulan spendingnya berapa, saya dapat fee dari situ. Nah, kalau 3 bulan berhenti, berarti kan fee saya cuma 3 bulan. Maka saya mulai menyesal. Dulu saya terlalu kreatif. Akibatnya apa? Karena terlalu kreatif, akhirnya saya cuma dapat penghasilan 3 bulan. Gitu. Jadi buat para kreator nih, saya kasih tahu ya, bikinlah kreatif yang tidak terlalu kreatif. Nah, supaya periuk nasi Anda itu terjamin. Kalau enggak, 3 bulan berhenti ya, bulan keempat makan apa? Gitu. Tapi menurut saya brand Kentucky dan Coca-Cola sampai saat ini masih bertahan dengan baik. Ya, setuju. Ayam penyet Maimbau. Salam Pak Pi, saya mau nanya bagaimana cara menaikkan personal branding di saat ada kompetitor dari sebelah kedai. Loh, hubungannya kedai sama personal branding apa nih? Sedangkan jualannya sama, target konsumennya juga mahasiswa, mohon pencerahan Pak Pi. Nah ini yang saya bilang tadi itu. Jadi bikin produk karena lihat sebelah rame, akhirnya ikut bikin lagi kan. Jangan lupa kalau kalau alternatifnya banyak, call to action-nya tuh rendah. Gitu. Mau contoh boleh. Pada zaman COVID itu semua orang nunggu vaksin, ya kan? Nah begitu vaksin datang, waktu itu kalau salah yang pertama Sinovac ya, vaksin datang, itu nggak pakai nggak pakai bu, itu ribuan langsung datang pakai vaksin itu. Kemudian 2-3 bulan kemudian mulai banyak tuh ada vaksin Pfizer, ada vaksin macam-macam ya. Sehingga ada kalau salah ada 10 jenis vaksin. Akibatnya apa? Yang sekian ribu tadi ngilang. Gitu. Kenapa? Antar aja deh. Banyak pilihan kok sekarang. Gitu. Jadi call to action-nya yang memang rendah jadinya. Tapi gimana caranya agar tahu apakah strategi branding kita udah benar untuk dieksekusi apa belum? Ya, saya sarankan ikut workshop lah, biar ngobrol kita nyambung nih. Kalau saya harus jawab yang gini-gini, waduh, kasihan yang lain. Skill set selain copywriting untuk eksekusi branding apa aja, Pak? Copywriting, kemudian visual, ya, kemudian uh, mnemonic device, mnemonic sound, misalnya. Kemudian apalagi video. Gitu. Jadi banyak, skill set itu banyak. Ya. Tapi izin bertanya apakah evangelism harus selalu melalui pengalaman merek. Terima kasih, sehat selalu, Abi. Kalau evangelis nggak perlu. Yang perlu itu brand advocate. Brand advocate itu karena dia sudah mendapatkan experience, ya makanya dia menjadi advocate, menjadi pembela. Tapi kalau evangelis itu ya fandom, fans saja cukup.
Papi, saya punya produk herbal obat wasir, bagaimana bikin value-nya, Papi? Ya, saya jelaskan nanti di workshop ya. Masuk juga ke ilmu kehidupan, Papi, berilmu berpengalaman. Wah, berbahaya, sehat selalu. Saya nggak berbahaya, Mas. Saya baik-baik aja. Wah, ini ada teman saya nih, Mbak En, apa kabar? Papaku sehat selalu, iya sehat, alhamdulillah. Alisari Brand, wah, Papi mohon dijelaskan cara mendeliver brand yang efektif saat ini. Ya dengan cara branding ya. Personal brand belajar dari pro model, terus kita modifikasi, nggak apa-apa kan Papi? Ya kalau sidik jari Anda sama sih boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau sidik jari Anda beda dengan dia, ya bikin aja sendiri.